don't wanna pop a bottle off of ya. Chain swinging, clang clang, and it costs a lot. Bitch, I'm always at the guala, yeah, and you are not badass beat. Keep on going till you hit the spot. Whoa, I'm a big bag hunter with the bow. She got a big bed, number drop it low. Mama called me and she Baik, di sini saya akan menjelaskan apa itu revolusi industri. Revolusi industri adalah perubahan besar dan mendasar terhadap apa yang dilakukan manusia dalam memanajemen sumber daya alam, sumber daya manusia, serta memproduksi barang yang akan berkaitan dengan ekonomi, sosial, budaya, transportasi, dan teknologi. Revolusi industri ini menyebabkan perkembangan yang besar-besaran yang akan berkaitan dengan seluruh aspek kehidupan manusia. Secara singkatnya, revolusi industri ini adalah masa di mana pekerjaan manusia akan tergantikan oleh mesin. Apa sih yang dimaksud dengan revolusi industri 1.0? Revolusi industri 1.0 merupakan revolusi industri yang terjadi pertama kali pada abad ke-8 pada periode 1750 sampai dengan 1850. Hal ini ditandai dengan penemuan mesin uap untuk memproses sebuah barang. Dan salah satu contoh revolusi industri 1.0 adalah yaitu industri besi dan baja. Industri besi dan baja mengalami perkembangan yang cukup pesat dan adanya inovasi membuat pengolahan besi dan baja lebih murah. Selanjutnya yaitu revolusi industri 2.0. Revolusi industri 2.0 adalah era revolusi yang terjadi sekitar awal abad ke-19 dan berfokus kepada efisiensi mesin di setiap lini dalam proses produksi karena ditemukannya tenaga listrik. Pada saat itu adanya produksi mobil secara massal mengharuskan kendaraan tersebut dirakit dari awal hingga akhir, yang menyebabkan proses tersebut tentu tidak cepat dan tidak mudah. Dampak revolusi industri 2.0. Dampak revolusi industri 2.0 lainnya yang paling terlihat adalah di saat Perang Dunia II, di mana kala itu produksi kendaraan perang seperti tank, pesawat, dan senjata tempur lainnya diproduksi secara besar-besaran. Contoh dari revolusi industri 2.0 yaitu pengembangan sumber daya energi seperti minyak bumi, batu bara sebagai sumber bahan bakar baru. Halo semua, jadi kalian tahu gak sih apa itu revolusi industri 3.0? Nah, jadi revolusi industri 3.0 ini bermunculan pada abad ke-20, yaitu pada tahun 1970-an. Nah, di sini itu sudah ada perkembangan mesin-mesin pintar seperti komputer dan software yang berbasis teknologi otomasi yang perlahan-lahan menggantikan peran-peran manusia di lapangan. Pada era inilah dimulailah digitalisasi khususnya di dunia industri. Nah, jadi penggunaan komputer ini mulai menggantikan hal-hal yang dulunya yang dilakukan oleh manusia, tapi sekarang itu sudah digantikan oleh digital tersebut. Jadi seperti menghitung dokumen, menghitung formula yang rumit, sampai membuat pencatatan keuangan gitu. Dalam dunia manufaktur, revolusi industri 3.0 ini dibilang sangat merupakan revolusi yang sangat penting, mengingat manufaktur itu menuntut kecepatan dan keahlian yang sangat tinggi, di mana dua hal tersebut tidak bisa dilakukan oleh manusia. Dan penggunaan teknologi pun semakin menjadi sebuah solusi yang tepat, sehingga produksi dalam jumlah yang besar dapat dilakukan secara otomatis, cepat, tepat, dan selanjutnya yaitu revolusi 5.0. Jadi setelah revolusi 4.0 sekarang muncul revolusi baru yaitu 5.0, di mana konsep yang diusung pada industri 5.0 ini sendiri akan lebih fokus terhadap kombinasi antar pendaya gunaan antara berbagai aspek seperti manusia, data, serta teknologi. Walaupun memiliki kemiripan dengan era revolusi sebelumnya, yaitu revolusi 4.0 sendiri. Namun, kedua era ini sama sekali berbeda berdasarkan fokusnya.
pada revolusi industri 4.0 yang memiliki fokus keefektifan produksi, dan sedangkan revolusi industri 5.0 ditunjukkan lebih berfokus kepada kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Hal ini sendiri dapat kita lihat contohnya yang sudah ada di negara Indonesia. Salah satu perusahaan yang sudah siap untuk menghadapi era revolusi industri 5.0 ini, yaitu perusahaan pelayanan seperti ojek online maupun perusahaan penggalangan dana lainnya. Perkembangan revolusi industri era 1.0 hingga 5.0 mengalami banyak perubahan. Yang pertama adalah 1.0 dimulai pada abad 18, yakni pada tahun 1750 sampai 1800. Diawali dengan mesin uap dan dikembangkan pertama kali di Inggris dan menyebar ke Eropa Barat, Amerika Utara, dan Jepang. Pada era ini, revolusi industri mendongkrak perekonomian masyarakat. Kemudian ada pula revolusi industri 2.0. 2.0 ini dimulai pada abad ke-20 dan dimulai dengan adanya tenaga listrik yang menggantikan mesin uap tadi. Kemudian pada era ini pekerja itu sudah mulai terfokus pada satu bidang, sehingga mereka bisa menjadi lebih efisien dalam bekerja. Kemudian ada pula revolusi industri 3.0, yakni pada akhir abad ke-20. Teknologi digital dan internet mulai berkembang pada era ini, dan pada era ini juga mengalami kemajuan komunikasi yang sangat pesat. Kemudian ada pula revolusi industri 4.0 pada awal tahun 2000-an. Pada era ini informasi berkembang sangat cepat, sehingga pergerakan informasi menjadi cepat, dan ini pula membawa dampak negatif karena perkembangan informasi yang cepat sehingga masyarakat menjadi sulit mengikuti arus perkembangan zaman. Kemudian era 5.0, yakni era kebangkitan sosial. Jadi pemanfaatan manusia, data, dan banyak lagi teknologi akan dikembangkan pada era 5.0 ini. Apa sih itu dampak revolusi industri dan bagaimana cara kita menghadapinya? Dampak yang pertama itu ada dampak negatif, yaitu perusahaan kecil nggak bisa bersaing dengan perusahaan besar. Nah, yang kedua itu kesejahteraan buruh yang terancam seperti tarif upah yang minim. Yang ketiga, muncul kesenjangan ekonomi dalam masyarakat. Dan yang keempat itu kemunduran sektor agraris karena masyarakat beralih menjadi masyarakat industri. Ada juga dampak positifnya seperti efektivitas dalam bidang produksi dengan mengganti tenaga manusia yang ada dan menggantinya dengan teknologi mesin. Nah, ada juga nih cara kita menghadapi revolusi industri itu. Yang pertama itu meningkatkan barang dan material. Yang kedua, kualitas SDM. Yang ketiga, menggunakan Internet of Things. Yang keempat, membuat aturan dan kebijakan baru. Dan yang kelima itu memperluas networking. Terima kasih.